Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Yosodipuro di dalam acara Pekan Doa Rumah Tangga yang diselenggarakan mulai hari ini 7 September 2025 sampai dengan 13 September 2025. Adapun tema Pekan Doa Rumah Tangga kali ini yaitu Anugerah Besar Allah. Pagi ini kita akan mengikuti Anugerah Besar Allah dengan judul Anugerah Cinta Kasih Tuhan yang Luar Biasa. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyediakan hati kita bila mana mendengar uraian firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan selamat dan kami rindu untuk datang kepada Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan kepada kami, biarlah Roh Kudus-Mu boleh membukakan hati pikiran kami. Kami boleh menerima berkat-Mu melalui bacaan Pekan Doa Rumah Tangga yang sangat berguna dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua, dan doa ini kami layangkan dengan mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Di sana dikatakan, saat kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sifat Allah adalah kasih. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menciptakan alam semesta, termasuk bumi atau dunia di mana kita hidup saat ini, agar kita manusia juga dapat melihat, merasakan, menikmati kasih Allah itu. Cobalah lihat diri kita, fisik kita, di mana kita bangun pagi dengan selamat dan kita tidak tahu apa-apa yang terjadi semalam, tapi di mana kasih Allah selalu bekerja dalam hidup kita, yaitu jantung kita tetap berdetak, paru-paru kita tetap bekerja memompa oksigen yang kita hirup ke seluruh tubuh, dan semua peredaran darah dapat berjalan dengan baik sehingga kita bangun pun dalam keadaan sehat. Begitu juga kita bisa menikmati cinta kasih Allah melalui alam semesta, melalui pemandangan alam yang indah. Kita juga dapat menikmati kasih Allah melalui makanan yang disediakan Tuhan yang menyehatkan kita. Kita juga dapat menikmati kasih Allah di dalam keluarga kita, di mana kita saling mengasihi, saling berpelukan, saling ingin menyenangkan anggota keluarga satu sama lain. Bahkan kita pun saling memaafkan bila mana terjadi kekilafan satu sama lain. Begitu banyak kasih Allah itu tidak terbatas. Ya. Di mana ada seorang yang menuliskan, menceritakan tentang kasih Allah. Bunyinya demikian. Jika laut penuh tinta,
dan langit menjadi kertas, rumput-rumput menjadi pena, dan semua orang menulis, maka menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan, akan habis tinta itu. Dan langit tidak dapat muat, karena begitu banyaknya, tidak terbatasnya kasih Allah itu. Segenap kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Allah itu kekal selamanya. Tidak bersyarat, tidak terbatas. Apapun keadaan manusia, Allah tetap mengasihi. Bahkan bila mana dalam satu keadaan manusia itu melawan atau melakukan dosa, Allah tetap kasih, memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat, dan Allah menerima. Kalau kita melihat di sebuah keluarga, bagaimana suami dan istri itu rukun, damai rumah tangganya, anak-anaknya berkembang dengan baik, mempunyai tabiat yang sesuai diajarkan oleh orang tua mereka. Mereka rajin berdoa, mereka rajin baca firman Tuhan, dan Tuhan memberkati pendidikannya. Alangkah indahnya kasih Allah itu di dalam keluarga kita. Dan kasih Allah itu mengalir atau diberikan dalam hati kita. Manusia yang berdosa, tapi Allah memberikan kasih-Nya sehingga kasih itu tinggal dalam hati kita. Dan apa yang terjadi? Maka kasih yang kita terima dari Allah itu tidak kita nikmati sendiri. Sebaliknya, kita salurkan kepada orang lain. Itulah yang dinamakan saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kita bisa mengasihi orang lain itu karena kasih Allah yang menempati, yang kita terima ya dari Allah ke dalam hati kita. Dan kasih itu memantul kembali kepada orang lain. Bila mana kita mengasihi, maka sesuai di dalam 1 Korintus 13 4 ayat 7 dikatakan, kita akan sabar satu sama lain. Kita akan murah hati, suka memberi, tidak pelit satu sama lain, suka menolong, dan kemudian tidak ada cemburu, tidak ada iri hati di antara kita. Kemudian tidak sombong, lalu sopan satu sama lain, tidak egois, tidak pemarah ataupun emosi, melupakan kesalahan orang, ya, melupakan kesalahan orang, tidak dendam, dan suka melakukan hal-hal yang baik. Itulah sebabnya sebagai umat Tuhan, mari kita sadari, kita nikmati kasih Allah dalam hidup kita yang tidak terbatas itu. Dan kita selalu mohon kasih Allah itu tinggal dalam hati kita dan kita pantulkan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.